Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 106, Aku Ayahnya. Lama setelah Huang Xiaolong dan Fei Hao pergi, hembusan angin dingin bertiup, menyadarkan Chen Li akan keadaannya saat ini. Dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa dan ketika dia berlari, dia melewati mayat Liu Mu dan tersandung. Jatuh tertelungkup, air matanya bercampur tanah dan pasir, mengotori wajah dan tangannya. Berusaha keras untuk tidak berteriak, dia segera berlari ke arah yang sama dengan tempat Huang Xiaolong dan Fei Hao pergi sebelumnya, menuju kota kerajaan Yuai. 2 hari kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hao berdiri di depan gerbang kota besar, dan Fei Hao hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Aku kembali, akhirnya. Gerbang kota kerajaan Yuai sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan besar sama sekali. Ayo masuk. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong berbicara. Menekan kegembiraan dalam hatinya, Fei Hao mengangguk, iya, dengan antusias. Dua sosok masuk melalui gerbang kota. Melewati gerbang kota, mereka berdua berjalan santai di sepanjang jalan yang ramai, mengikuti arus orang-orang. Menikmati suasana yang ramai, Fei Hao sedikit emosional. 7 tahun telah berlalu dan kota kerajaan Yuai masih sama seperti yang diingatnya, tetapi banyak toko telah berganti bisnis, dan beberapa bangunan telah direnovasi dan bangunan-bangunan baru ini agak aneh baginya. Huang Xiaolong mengangguk diam-diam sambil mengamati jalanan kota kerajaan Yuai yang makmur dan ramai. Dibandingkan dengan kota kerajaan Luotong, kondisi di sini jauh lebih baik. Selain itu, dilihat dari bangunan dan infrastruktur kota, mereka berada satu tingkat lebih tinggi daripada kota kerajaan Luotong. Masih ada 2 hari lagi hingga hari pernikahan cucu tertua Fei Hao. Karena mereka sudah tiba di kota kerajaan, tak satu pun dari mereka yang terburu-buru untuk mencapai Fei Manor, mereka hanya berjalan santai di jalanan. Beberapa jam kemudian, hari sudah siang. Saat mereka melewati sebuah restoran besar, Fei Hao berhenti dan berkata dengan gembira kepada Huang Xiaolong, Tuan muda, lantai hidangan yang benar-benar lezat ini adalah salah satu dari 3 restoran terbaik di sini. Makanan khas mereka, anggur berapi, lebih lezat daripada anggur bulan salju dari restoran lezat. Haruskah kita masuk dan minum? Huang Xiaolong mengangguk, anggur berapi. Baiklah, mari kita masuk dan mencicipinya. Maka, tanpa basa-basi lagi, Huang Xiaolong dan Fei Hao melangkah memasuki lantai hidangan benar-benar lezat. Begitu dia masuk, Huang Xiaolong melihat lantai bawah terdiri dari lebih dari 100 meja dan semuanya ditempati pelanggan, tidak ada yang kosong atau kosong. Pada saat ini, seseorang dengan pakaian dan penampilan seperti pemilik bergegas ke arah Fei Hao, bertanya dengan penuh semangat, Anda Markis Fei Hao? Fei Hao mengangguk. Bos Chen, selama beberapa tahun terakhir ini aku tidak datang, bisnismu berkembang dengan baik, Pria paruh baya itu kebetulan adalah bos restoran itu. Di masa lalu, Fei Hao sering datang ke restoran itu untuk mencicipi hidangan dan anggur pedasnya, mereka berdua bisa dianggap sebagai teman lama. Hehe, Markis Fei Hao bercanda. Sudah beberapa tahun kita tidak bertemu, namun Yang Mulia terlihat lebih muda dari sebelumnya. Pemilik restoran itu tertawa, tidak seperti saya, yang semakin tua setiap hari. Saat dia mengatakan ini, tangannya memberi isyarat dengan sopan, Markis Fei Hao, silakan ke sini, ke lantai 2, saya akan menyuruh yang kecil untuk menata meja dan hidangan Anda. Fei Hao menganggukkan kepalanya dan naik ke lantai pertama bersama Huang Xiaolong. Lantai kedua sama ramainya dengan lantai bawah, dan tampaknya tidak ada meja kosong yang tersedia, tetapi bos dengan cepat mengaturnya untuk mereka. Tidak lama setelah mereka berdua duduk, piring-piring pun dikirim. Ada pula 2 kendi anggur, 2 kendi besar anggur yang disajikan dengan cangkir merah menyala yang dibuat khusus menyerupai lahar yang bergerak. Aroma anggur yang harum menggoda hidung Huang Xiaolong saat dia menuangkan sebagian ke dalam cangkir dan meneguk seluruh isinya ke dalam mulutnya. Rasa manis dan kering membanjiri indera perasanya saat anggur itu mengalir deras ke tenggorokannya, berubah menjadi sensasi terbakar yang kuat yang menyebar dalam sekejap, seolah-olah setiap sel darah dalam tubuh akan terbakar, dan perasaan puas dan gembira muncul dalam hati peminumnya. Anggur yang enak, Huang Xiaolong memuji dengan suara keras. Pertarungan sengit terus terjadi antara Huang Xiaolong dan Fei Hao. Saat Huang Xiaolong dan Fei Hao asyik mengobrol, suara-suara diskusi dari meja terdekat terdengar di telinga mereka. Apakah kau mendengar, Raja secara pribadi menganugerahkan Yang An gelar Markis? Cek-cek, Yang An itu baru berusia 21 tahun dan dia sudah menjadi seorang Markis. Ini adalah yang pertama bagi kerajaan Yuai kita, menurutku, dalam beberapa tahun lagi, Yang An itu mungkin akan dianugerahi gelar Duke. Ini karena Yang An adalah jenius nomor 1 di kerajaan kita, seorang jenius yang mengerikan. Setahun yang lalu, dia sudah berada di puncak Orde ke-9 dan dengan kecepatan kultivasinya, saya katakan dia bisa menembus Orde ke-10 dalam tahun ini. Seorang Ordo ke-10 berusia 21 tahun, sungguh monster.
Dalam beberapa tahun lagi, Yang An akan mewakili kerajaan Yuai untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran dan dengan bakatnya, posisi 10 besar hampir pasti terjamin. Suara-suara diskusi memenuhi lantai 2, dan di sekitar selusin meja, hampir setiap meja membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan Yang An itu. Oh, Yang An. Mendengar sedikit demi sedikit pembicaraan ini, Huang Xiaolong menjadi penasaran. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Yang An, anak itu juga seorang markis sekarang. Pada saat ini, Fei Hao menghela nafas, tahun itu ketika aku pergi, Yang An baru saja menerobos ke Ordo ke-8. Huang Xiaolong memandang Fei Hao. Fei Hao menjelaskan kepada Huang Xiaolong, Tuan Muda, roh bela diri Yang An ini adalah roh bela diri tingkat atas 12, singa dewa langit yang mengaum, dan dia adalah jenius paling berbakat di kerajaan Yuai, saat ini sedang mengikuti kelas di Akademi Yuai. Mungkin nanti, dia akan berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran di Kekaisaran Duanren bersama Anda, Tuan Muda. 12 roh bela diri tingkat atas, singa dewa langit yang mengaum, Huang Xiaolong mengangguk. Kecuali Jiang Teng, kakak seniornya Chen Tianqi dan Kaisar Kekaisaran Duanren, Yang An ini merupakan orang keempat yang dikenalnya memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Namun, semangat bela diri Jiang Teng merupakan semangat bela diri tingkat 11 teratas, harimau cerah suci, sedangkan semangat bela diri tingkat 12 Yang An ini telah menyingkirkan Jiang Teng melalui jalan yang panjang. Huang Xiaolong dan Fei Hao terus minum sambil menguping pembicaraan di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, mereka membayar tagihan dan pergi. Ketika Fei Hao membayar, bos keluar dan mulai memotong setengah jumlahnya sebelum menyuruh Huang Xiaolong dan Fei Hao pergi sendiri. Meninggalkan restoran, keduanya langsung menuju Fei Manor. Sekitar 1 jam kemudian, mereka sampai di jalan utama menuju Fei Manor, meski masih ada 2 hari sebelum hari pernikahan Fei Ming, pintu utama perkebunan itu sudah penuh sesak dengan orang-orang yang gembira dan aliran kuda serta kereta yang tak henti-hentinya membawa hadiah. Jelaslah, mereka adalah orang-orang dari keluarga bangsawan yang memberikan kunjungan ucapan selamat pada acara tersebut. Berdiri di jalan di depan papan petunjuk Fei Manor, emosi yang menggelegak memenuhi hati Fei Hao dan saat dia melangkah ke Fei Manor bersama Huang Xiaolong, kegembiraannya hampir meluap. Namun, saat mereka hendak melangkah melewati pintu, 2 penjaga di sisi pintu tiba-tiba mengangkat tangan, menghalangi jalan mereka, kemana kalian pergi? Apa urusan kalian dengan Fei Manor? Fei Hao tercengang sejenak sebelum bertanya, kalian berdua tidak mengenaliku. Kedua pengawal itu mengamati Fei Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan salah satu dari mereka tertawa, menurutku, orang tua, kau pikir kau ini siapa? Kenapa kami harus mengenalimu? Fei Hao tercengang mendengar jawaban itu, dan kerutan dalam muncul di dahinya sepertinya kedua pengawal itu dipekerjakan pada tahun-tahun setelah dia pergi jadi tak seorang pun dari mereka mengenalinya. Dia berbalik, sedikit malu saat melihat Huang Xiaolong. Dia tidak menyangka sesuatu yang canggung seperti ini akan terjadi bahkan sebelum dia kembali ke Fei Manor. Huang Xiaolong tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya Fei Hao yang bisa menangani masalah ini. Pada titik ini, Fei Hao memberitahu kedua pengawal itu, panggil patriark kalian keluar. Penjaga yang sama tersenyum lebih lebar, berkata, memanggil patriark kita keluar. Orang tua, kurasa kau tidak menyadari situasinya. Kau pikir patriark kita adalah seseorang yang bisa kau lihat hanya karena kau mengatakannya. Aku ayahnya. Amarah Fei Hao pun meluap. Namun di telinga kedua pengawal itu, kedengarannya seolah-olah Fei Hao tengah mengutuk patriark keluarga mereka dan hal itu membuat ekspresi mereka berubah dingin. Orang tua, jujurlah dan katakan pada kami, apakah kau datang ke sini untuk membuat masalah? Mata anjingmu yang buta, beraninya kau membuat kekacauan di sini, lihatlah sekeliling dan lihat di mana ini.